pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan, semua hari ini dalam keadaan baik dan sehat, amin. Ya, walaupun ada yang batuk-batuk, pilek-pilek, ya puji Tuhan ya. Ada yang mungkin sumbang-sumbang. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, hari ini bagi saya sungguh sangat luar biasa. Ya, saya pertama berterima kasih untuk semua yang melayani pada hari ini, worship leader, singers, pemain musik, penari, multimedia dan penerima tamu. Ya, semua melayani dengan sangat baik. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Saudara. Ya, apalagi yang WL ulang tahun Saudara. Ya, selamat ulang tahun ya. Esther juga ulang tahun, mana ibunya? Nah, itu dia. Jadi kalau di grup saya nggak ngucapin, udah ngucapin nih ya. Kedua Saudara, saya bersyukur bahwa kita hari ini masih ada karena Tuhan memberi kesempatan buat setiap kita, amin. Ya, kemarin saya menerima kabar subuh bahwa salah satu teman ya, sahabat saya di Banjarmasin meninggal dunia. Dan dia adalah salah satu orang yang cukup punya andil buat gereja kita karena pernah membantu gereja kita waktu mulai merintis di tahun 2019. Jadi kemarin subuh saya berangkat jam 4 pagi dan sorenya saya langsung kembali setelah semua acara selesai. Ya. Dan kembali mengingatkan saya bahwa hidup ini sangat terbatas. Hidup ini hanya sementara. Ada amin Saudara? Ya, kadang-kadang mungkin kita terlalu sibuk ya dengan berbagai hal dan aktivitas sehingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang harus kita prioritaskan dalam hidup. Amin. Katakan sama-sama prioritas. Ya, hari ini saya bangun dalam keadaan yang sangat lelah, tapi saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kekuatan dan suara. Menjelang tengah malam, suara saya hampir habis. Ya. Saya sudah minta tolong Juni, harusnya hari ini saya melayani di ibadah Youth, tapi saya minta tolong Juni, tolong gantikan. Kenapa Saudara? Karena malam ini saya harus terbang lagi ke Cina. Ya, saya perlu dalam keadaan baik dan sehat. Kenapa? Karena kalau sakit di negeri orang itu nggak enak. Sakit di negeri sendiri juga nggak enak Saudara. Ya, jadi saya perlu menjaga keseimbangan hidup. Terima kasih Juni, mana Juni? Saudara, hari ini kita akan belajar tema yang baru yaitu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kata keintiman adalah sebuah kata benda yang memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu hubungan atau satu keadaan yang akrab atau satu hubungan yang dekat. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu keintiman. Tapi kata keintiman sendiri itu punya kata dasar yaitu intim, kata sifat yang artinya adalah melekat. Nah, satu hubungan yang dekat, yang akrab dan yang melekat diterjemahkan oleh dunia ini dengan cara yang berbeda, yaitu seks. Padahal kita tahu hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang lekat tidak selalu bicara soal seks. Betul Bapak Ibu yang sudah menikah? Ya. Tidak mungkin yang sudah menikah setiap hari, setiap saat melakukan hubungan seks. Bukan seperti itu. Tapi dunia telah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dengan memberikan pengertian yang lain tentang keintiman itu sendiri. Yaitu dengan cara seks. Makanya kalau orang yang masih pacaran, ya, yang mau punya pacar dan yang sedang pacaran, saya sering baca itu di sosial media, di artikel. Pertanyaannya adalah, kamu sayang gak sama aku? Coba buktikan. Ya. Jadi keintimannya itu telah diterjemahkan dalam pengertian yang salah oleh dunia ini. Maka hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kembali mengerti apa itu keintiman dengan Tuhan. Yang tadi saya sebutkan di awal adalah prioritas.
Kenapa saudara? Karena setiap kita, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, pasti cenderung ingin diistimewakan. Betul nggak saudara? Kalau saudara mungkin ngurus SIM, bikin SIM. Saudara senang antri lama atau senang pakai jalan lain? Yang benar. Ya. Saudara kalau ngantri belanja di supermarket antriannya panjang. Saudara sabar apa saudara mulai, aduh antrian panjang amat sih. Karena kita senang diprioritaskan, kita senang diutamakan. Makanya dunia perbankan itu hebat saudara. Mereka memberikan layanan yang namanya prioritas. Ya, supaya apa? Supaya nggak perlu capek antri, capek nunggu. Karena waktu itu begitu berharga. Betul ya? Nah, sebelum saya membahas firman Tuhan ini lebih dalam, pertanyaan saya adalah, apakah hari-hari ini, saudara sedang menikmati hidup saudara sebagai orang Kristen? Mari saudara pikir, saudara jawab dalam hati. Apakah hari-hari ini saudara menikmati hidup saudara sebagai seorang Kristen? Apakah saudara menikmati, apakah saudara bahagia ketika saudara menyebut diri saudara sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara bahagia dengan keadaan ini? Atau saudara mulai, ya ikut Tuhan begini-begini aja Pak. Jangan-jangan ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang pertama saudara, saya mengajak saudara membuka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Hari ini saya akan bagikan 2 poin saja, supaya minggu-minggu yang akan datang bisa lebih banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru versi 2. Mungkin kalau ada yang berbeda harap dimaklumi. Demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Saudara, memiliki keintiman dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ya, karena firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lucu ya saudara ya. Selama ini mungkin seringkali kita mendengar atau kita memiliki persepsi dalam mindset kita bahwa Tuhan itu dekat. Tapi kalimat ini berkata mendekatlah kepada Allah, maka dan Ia akan mendekat kepada saudara. Setelah saya mempelajari dalam terjemahan bahasa Yunaninya saudara, menarik sekali. Bahwa dalam terjemahan bebas dikatakan bahwa Tuhan ingin melihat sejauh mana keseriusan kita sebagai pengikut Kristus mendekatkan diri kepada Dia. Saya ulangi. Dalam terjemahan bebas dikatakan bahwa Tuhan ingin melihat sejauh mana keseriusan kita sebagai pengikut Kristus mau mendekatkan diri kepada Dia. Maka setelah kita berusaha, kita serius, kita menunjukkan keseriusan kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Kurang lebih seperti itu terjemahan. Saudara, inilah yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Saya mulai pagi hari kemarin, saya bangun jam 3, lalu saya duduk sebentar, saya berdoa, mengucap syukur masih diberi kesempatan 1 hari lagi. Lalu saya siap-siap, 3:30 saya sudah jalan ke airport. Sampai di airport, saya berterima kasih sudah sampai dengan selamat. Sebelum take off, saya berdoa lagi. Tuhan sertai perjalanan.
Setelah mendarat, berterima kasih lagi. Ya. Selesai, mau take off kembali ke Jakarta, berdoa lagi. Tuhan, tolong sertai kembali ke Jakarta. Setelah mendarat, berterima kasih lagi. Saya tidak mencontohkan atau tidak menganggap bahwa saya ini adalah seorang yang rohani, tidak. Tetapi saya sadar bahwa saya sangat memiliki ketergantungan dengan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saudara? Saya selalu mewaspadai begini. Ketika kita naik pesawat, begitu pintu ditutup, maka segala sesuatunya ditentukan yang ada di dalam pesawat. Saudara bayangkan waktu saya naik pesawat pulang, puji Tuhan berangkatnya naiknya Garuda karena jamnya paling pas. Pulangnya nggak ada pesawat Garuda yang sore, adanya pesawat lain, saya nggak usah sebut lah. Sampai sudah mau take off, sudah jalan di runway, di depan saya masih streaming saudara. Masih, hai guys, sekarang saya lagi bayangin saudara. Kalau itu menyebabkan gangguan komunikasi antara pilot dengan ATC, apa yang terjadi dengan penerbangan itu? Penumpang yang lain sudah tegur, tapi dia bilang sebentar sedikit lagi. Loh, saya sadar bahwa hidup saya sangat bergantung kepada Tuhan. Karena saya sadar banyaknya kekurangan di dalam diri saya, maka saya perlu menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Makanya saya selalu berupaya membangun komunikasi dengan Tuhan. Dalam segala hal, saudara. Bangun pagi ini, saya bersyukur masih bisa bersuara. Saudara bayangkan kalau saya bangun suaranya habis. Segala sesuatu yang kita perhatikan, segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita alami dalam hidup kita, biarlah itu menjadi sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Seringkali karena ya udahlah, memang pagi waktunya bangun ya bangun. Lalu saudara menganggap itu adalah sesuatu hal yang biasa. Saya mau katakan itu keliru saudara. Waktu saudara bangun, tahukah saudara bahwa ketika saudara tidur sepanjang malam, Tuhan sedang mempersiapkan dan mengatur berkat untuk saudara nikmati di hari itu. Lalu waktu kita bangun terus kita menganggap biasa, namanya orang hidup kalau pagi ya bangun. Hati-hati saudara. Ya. Kita perlu mengupayakan supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat keseriusan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen berpikir, saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi buat gereja. Saya sudah banyak berkorban dalam pelayanan. Dengar baik saudara. Tuhan jauh lebih tertarik kepada diri saudara yang Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kalau saudara tidak menarik di mata Tuhan, tentu Tuhan tidak menciptakan bumi dan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan saudara. Justru karena kita begitu berharga di mata Dia, maka Dia menciptakan segala sesuatunya sebelum Dia menciptakan saudara dan saya. Dia menciptakan kedua orang tua bagi saudara. Dengan satu tujuan apa? Mendidik, mengasuh, membesarkan saudara dengan cinta dan kasih sayang. Saudara bayangkan waktu saudara lahir ke dunia, saudara gak punya siapa-siapa. Waktu saudara mau minum susu, saudara mau minum dari mana? Waktu saudara buang air kecil atau buang air besar, siapa yang mau gantiin? Tuhan telah menyiapkan kedua orang tua saudara lewat proses dalam pernikahan mereka, supaya mereka dapat menjadi orang tua yang baik bagi saudara dan saya.
Bersyukurlah kalau orang tuamu masih ada hari ini. Amin, saudara. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya karena Dia tertarik dengan saudara yang Dia ciptakan segambar dan serupa. Maka Tuhan jauh lebih tertarik kepada saudara dibanding kepada segala sesuatu yang saudara bisa berikan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya yang saudara berikan kepada Tuhan, semuanya pun itu berasal daripada Tuhan. Betul ya? Saudara bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Apakah saudara pikir itu karena kehebatan saudara? Saudara punya aliran darah yang lancar ke otak itu karena siapa? Aliran oksigen yang lancar ke otak itu karena siapa? Saudara bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat sebagai pembeli saudara misalnya. Itu karena siapa? Harusnya kita bersyukur dengan semua yang tidak terlihat yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Itulah kenapa kita perlu mengupayakan, kita perlu mengusahakan supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Saudara, tantangan terbesar dalam mendekatkan diri kepada Tuhan itu dua menurut saya. Kalau saudara ada yang lain boleh tambahkan, tapi menurut saya dua. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kesibukan. Menurut saya ini adalah dua tantangan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Tergantung kitanya mau atau tidak. Ya. Makanya saya bersyukur waktu sekolah dasar, guru bahasa Indonesia tuh pernah mengajarkan begini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Waktu saudara mau mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya di situ juga pasti ada jalan untuk saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka pilihannya bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Itu adalah keputusan saudara dan saya secara pribadi. Dan tidak bisa diganggu gugat atau diintervensi oleh siapapun. Saya berdoa biar pagi hari ini saudara memiliki kemauan yang sama. Yaitu kemauan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan tidak menjadikan saudara sebagai seorang agamawi. Karena kekristenan tidak hanya sebagai sebuah agama di Indonesia, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, kekristenan tidak menjadikan saudara sebagai orang yang agamawi. Waktu saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak menjadikan saudara sebagai seorang agamawi. Kenapa? Karena seorang Kristen adalah seorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, biarlah cinta di hatiku terus menyala. Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada saudara dengan mati di kayu salib. Apakah saudara juga mau membuktikan cinta saudara kepada Tuhan dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sekarang saya tanya, berapa banyak saudara yang cinta Tuhan? Angkat tangan. Berapa banyak saudara yang mau membayar harga untuk membuktikan cintamu kepada Tuhan? Saya pernah dengar beberapa bulan yang lalu ada seorang hamba Tuhan di sini. Cinta itu butuh pengorbanan. Betul gak saudara? Kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, maka buktikanlah cintamu itu kepada Tuhan. Walaupun malas, walaupun capek, walaupun sibuk, bayar harganya. Buktikan cintamu kepada Tuhan. Kalau memang engkau benar-benar mencintai Dia. Saya bersyukur saudara, hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Karena saya sadar,
ketidaksempurnaan di dalam diri saya. Tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Secara fisik, kekuatan saya terbatas. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu beri kekuatan. Makanya orang yang benar-benar mencintai Tuhan, dia pasti akan membuktikan cintanya itu kepada Tuhan. Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya ambil contoh, siapa ya? Bu Christine cinta gak sama Pak Billy? Loh kok ketawa? Cinta ya. Pak Sinto cinta gak sama Bu Leli? Cinta ya. Ciheni cinta gak sama Ko David? Cinta. Siapa lagi ya? Om Robi? Cinta gak sama Ibu Evelyn? Selama ini bisa bersama itu sudah dibuktikan apa belum cintanya? Sudah dong. Tapi apakah kemudian berhenti? Tidak. Saya yakin saudara, beberapa dari kita mungkin pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu merenggang. Kenapa terjadi pernikahan? Karena kedua pihak sudah saling membuktikan cintanya. Betul ya? Satu saat nanti saudara, akan ada perkawinan anak domba antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Kalau saudara tidak membuktikan cinta saudara kepada Yesus Kristus Tuhan, apakah saudara akan mendapat bagian dalam perkawinan anak domba? Silakan saudara jawab sendiri. Kalau saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Saya yakin gak ada yang gak angkat tangan. Semua angkat tangan. Tapi sekali lagi saudara, untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau lewat mana kalau bukan lewat Dia? Kalau saudara tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, wajar dong kalau suatu saat Tuhan bertanya atau Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Wajar nggak? Ini kan tiga ini belum menikah kan ya. Misalnya contoh, tiba-tiba ada cowok yang entah berantah datang dari mana. Datang sama Clara. Aku mau nikah sama kamu, terima nggak? Enggak. Kenapa? Kan ada yang mau. Nggak mau. Manusia aja nggak mau saudara. Emang Tuhan mau? Saudara nggak kenal sama Tuhan, tiba-tiba saudara kucuk-kucuk. Tuhan mau masuk surga? Siapa ya? Yusuf deh, Yusuf. Tiba-tiba ada cewek entah berantah dari mana. Aku mau dong nikah sama kamu. Dilamar nggak Cup? Dilamar? Waduh. Habis ini kita doakan lah. Enggak lah ya, pasti enggak. Jadi, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, the simple question is, how to entering the heaven? Bagaimana saudara bisa masuk surga? Kuncinya Dia yang punya kok. Kalau Dia nggak bukain pintu buat saudara, saudara mau apa? Mau demo 212? Nggak mungkin. Mau demo berjilid-jilid? Ya nggak mungkin saudara. Alkitab mencatat dan semua agama mencatat bahwa Dia adalah hakim yang adil.
Sirotol mustaqim. Hakim yang adil. Yang memutuskan seseorang layak atau tidak untuk masuk dalam kerajaan. Biar pertanyaan ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua, termasuk buat saya. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mau masuk surga? Punya mau aja tidak cukup, saudara. Contoh nih, contoh. Siapa ya? Fani mau lulus kuliah, tapi udah lulus ya, puji Tuhan ya. Kan doain nih. Fani mau lulus kuliah, tapi Fani gak pernah kuliah. Tapi mau lulus. Lulus gak? Enggak. Kita mau masuk surga, tapi tidak ada upaya yang kita lakukan. Mungkin gak masuk surga? Halo? Ya itu saudara tahu jawabannya. Kok gak dilakukan? Saudara tahu kalau mau masuk surga, harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kok iya masih gak dilakukan? Terus saudara pikir ada cara lain apa? Tolong beritahu saya. Kalau memang ada caranya. Gak ada, saudara. Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah sebuah gaya hidup buat setiap orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Saudara disebut sebagai pengikut Kristus, tapi saudara gak dengerin komandan saudara. Bagaimana mungkin saudara bisa masuk dalam barisan pengikut? Saya mau kasih tahu saudara. Tolong perhatikan ke depan semua. Orang ganteng mau bicara. Lebih mudah membangun hubungan dengan Tuhan daripada membangun hubungan dengan manusia. Saya ulangi. Lebih mudah membangun hubungan dengan Tuhan daripada membangun hubungan dengan manusia. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan itu gak banyak trik, saudara. Apa buktinya kalau membangun hubungan dengan Tuhan itu lebih mudah daripada membangun hubungan dengan sesama? Saudara yang menikah, yang sudah menikah. Sebelum saudara menikah, berapa kali saudara putus cinta? Yang sudah menikah, berapa kali saudara gagal? Wow. Putus cinta, saya ambil contoh lah, kan ini kan gampang. Putus cinta adalah salah satu bentuk sulitnya membangun hubungan dengan sesama. Udah dekat, bubar. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu apa adanya. Kalau kita datang sama orang lain bertanya-tanya, ada apa nih? Kok tiba-tiba dia deketin gua? Mau nawarin asuransi kah? Mau nawarin apa nih? Mana yang lebih mudah membangun hubungan dengan Tuhan atau sesama? Kok gak dilakukan? Kalau saudara jawab lebih mudah, lakukanlah. Kalau saudara jawab mudah tapi saudara tidak melakukan, saudara sedang menipu dirimu sendiri. Manusia tuh banyak triknya, saudara. Banyak intrik. Contoh. Para wanita, saya tanya, jawab dengan jujur. Waktu seorang laki-laki mendekati kalian, apa yang ada di dalam benak kalian? Mau ngapain nih cowok nih? Betul gak? Yang belum nikah? Belum nikah kan ya? Yang belum nikah? Waktu cowok datengin kalian tiba-tiba deket, tiba-tiba fast respon, apa yang ada dalam benak pikiran kalian coba? Mau apa nih cowok nih? Ngapain nih cowok tiba-tiba deketin gua nih? Betul gak? Itu adalah bukti bahwa membangun hubungan dengan sesama itu jauh lebih sulit daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa? Karena Tuhan itu apa adanya. Maka pagi siang hari ini,
mulailah membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara pernah dikecewakan? Pernah. Pernah disakiti? Pernah dilukai? Pernah dibohongi? Itulah bukti membangun hubungan dengan sesama itu jauh lebih sulit. Tapi bersyukurlah kita punya Tuhan tetap setia. Padahal sering nyanyi kan? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia ikut pergi sama yang lain. Benar gak? Enggak. Dia selalu ada sama kita. Waktu kita susah, saya mau tanya, teman-teman mendekat atau menjauh? Ini loh ada satu sobat yang setia. Kenapa kok gak dibangun kedekatannya sama sobat yang setia ini? Halo? Halo? Satu poin aja cukup kayaknya ya. Udah jelas kan ya? Membangun hubungan dengan Tuhan itu lebih mudah daripada membangun hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena waktu kita susah, orang-orang terdekat kita tuh bisa meninggalkan kita, menjauh. Waktu kita terpuruk, orang-orang tuh bisa jadi kayak gak kenal, kayak gak pernah kenal gitu loh. Tapi waktu kita lagi berjaya, rasanya semua tuh kayak temen. Kayak orang-orang support system di sekitar kita. Itulah bukti membangun hubungan dengan Tuhan itu lebih mudah daripada membangun hubungan dengan sesama. Kalau kita sudah tahu seperti ini, harusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan? Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, yang pertama tadi adalah dengan kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah dengan kita menghormati Tuhan. Kenapa saudara? Karena hal yang kita dapat lakukan untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan adalah menuruti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ya, salah satunya adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan di dalam hidup saudara. Waktu kita menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Saya percaya pembelaan dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Waktu kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Tuhan pun pasti akan bersegera menolong kita waktu kita dalam kesulitan. Saya mau kasih tahu sesuatu hal, perhatikan baik-baik ini. Waktu saudara melakukan firman Tuhan, saudaralah orang yang paling diuntungkan. Sekali lagi, waktu saudara melakukan firman Tuhan, saudara adalah orang yang paling diuntungkan. Bukan orang lain, bukan juga Tuhan. Saudara yang paling beruntung. Kenapa saudara? Karena waktu Tuhan memberikan firman-Nya, itu adalah sebuah guidance, sebuah arahan, sebuah tuntunan. Supaya hidupmu tuh terus mengalami kebaikan demi kebaikan yang Dia akan berikan. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, kitalah yang paling banyak menerima keuntungannya. Ini kan semua orang-orang pekerja dan bisnismen. Saudara mau untung atau mau rugi?
Nggak ada yang mau rugi. Semua mau untung. Ya. Maka lakukanlah firman Tuhan. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, kitalah yang menikmati manfaatnya. Menarik sekali ayat ini saudara, ketika Tuhan berkata, dia bersahabat karib dengan orang yang takut akan dia. Waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan itu bersahabat karib dengan kita. Saudara punya sahabat, kalau ketemu sama sahabat biasanya ngapain saudara? Ngobrol, cerita-cerita, peluk, cium, dan lain. Tapi yang sejenis ya saudara, jangan lawan jenis. Waktu saudara bersahabat, kira-kira apa yang diobrolin waktu ketemu? Semua hal diomongin. Betul gak? Dari zaman dinosaurus belum lahir, sampai zamannya Flintstone. Oh gak ada yang tahu ya Flintstone. Ada yang tahu Flintstone? Kita seumuran guys. Yang diam-diam aja berarti beda generasi kita. Flintstone, ya. Terus apa lagi? Ya. Semua hal kita ceritakan. Ya. Mau dari masalah pribadi, masalah artis, ya semua yang ada di infotainment, semua pokoknya diobrolin sampai habis waktu. Bayangkan kalau itu terjadi antara kita dengan Tuhan. Semua yang akan terjadi, semua yang sedang terjadi, Tuhan beritahukan kepada saudara. Karena apa? Karena dia bersahabat karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Dia bersahabat karib dengan orang-orang yang menghormati dia. Saya punya seorang teman yang cinta Tuhan, saudara. Tahun 2019, ya, tiba-tiba dia kasih tahu saya, Wan, gua mau punya bisnis baru. Saya sebagai teman saya pasti dukung dong. Bagus, bisnis apa? Masker. Saya ketawa saudara. Ngapain bikin masker? Ya gak tahu, kepingin aja tiba-tiba dapat inspirasi pengen bikin masker. Ya saya cuma bisa ketawa saudara. Tapi tahun 2020 datang. Jeng 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 jeng. Yang ketawa dia apa saya? Dia saudara. Dalam sekejap, pabriknya dari pabrik rumahan sampai jadi pabrik yang besar. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Saudara mau beruntung, mau perjalananmu baik, bergaulah karib dengan Tuhan. Dia akan beritahukan, dia akan ungkapkan apa saja yang ada dalam hati dan pikirannya. Sebagaimana seorang sahabat, Tuhan pun juga demikian saudara. Apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, dia ceritakan kepada saudara yang bergaul karib dengan dia. Apa buktinya saudara? Ada banyak contoh dalam Alkitab. Ya. Waktu, salah satu contoh, waktu Abraham mencoba bernegosiasi dengan Tuhan sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang Abraham minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Sampai terakhir Abraham sendiri gak berani ngomong. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saya pikir bukan hanya rahasia yang dia ceritakan. Tapi bagaimana hidup saudara pun juga dia akan ceritakan. Banyak orang mengejar segala sesuatu yang fana dalam dunia ini. Tapi tidak mengejar Tuhan sebagai pribadinya. Kita sibuk, kita membiarkan kemalasan menguasai kita. Kita mengejar segala sesuatu yang sebenarnya hari ini ada, besok belum tentu ada. Amsal 25 ayat yang keempat, coba baca saudara.
Apa kebalik ya? Bentar. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Alkitab berkata begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kalimat selanjutnya baca sama-sama. Karena kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sementara dan fana. Maka waktu saudara kejar, waktu saudara berusaha mendapatkannya, dia tiba-tiba bersayap dan lenyap. Kejarlah Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara tidur, dia sudah menyiapkan berkat buat saudara. Yang sudah nyata-nyata mengatur, menyiapkan berkat buat saudara. Tidak saudara kejar. Tapi sesuatu yang fana, yang sia-sia, yang sebentar ada dan sebentar hilang lenyap. Itu yang seringkali manusia kejar. Hati-hati saudara. Jangan tertipu dan jangan dibodohi oleh iblis. Saya mau membuat sebuah pernyataan. No hard feeling ya. Kalau bahasa sosial media, YouTuber itu disclaimer. Banyak orang lebih senang mendengarkan dan menuruti nasihat-nasihat dari motivator. Saya tidak bilang ini salah. Tapi saya bilang banyak orang lebih suka mendengar nasihat dan melakukan nasihat-nasihat dari motivator. Itu pilihan kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, mana kapasitas yang lebih besar? Saudara dengar firman Tuhan atau saudara dengar motivator? Saudara lakukan firman Tuhan atau saudara dengar lakukan nasihat motivator? Saya sering ikut seminar motivator saudara. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Lalu kemudian saya pikir, saya cari di Google, seberapa kaya orang ini, seberapa sukses dia. Ternyata jawabannya, banyak orang tahu teori, tapi belum tentu dia lakukan. Saya kenal dekat dengan beberapa motivator yang terkenal di Indonesia, saya nggak perlu sebut namanya. Waktu saya undang ke kantor untuk sharing tentang growth in business, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia ngajak saya join venture. Yuk kita joinan aja, kalau kamu berhasil kan saya ikut berhasil. Saya langsung mikir loh, kok gitu? Situ kan motivator, situ saya panggil untuk bantu saya, kok malah situ mau ikut joinan. Artinya apa saudara? Yang menyebut dirinya motivator belum tentu dia sendiri sukses. Belum tentu dia sendiri sudah melakukan apa yang dia omongin. Kalau itu saudara percaya, lebih daripada saudara percaya firman Tuhan, gawat hidup saudara. Ada salah satu motivator yang cukup terkenal, yang beberapa hari yang lalu tersangkut sebuah kasus. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara bisa tahu sendirilah. Ya. Apa yang dia omongin dengan yang dia lakuin, ngapain saudara percaya? Percayalah firman Tuhan dan pribadi Yesus yang sudah membuktikan semua yang dia ucapkan dan dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mendekatlah kepada Tuhan dan hormatilah Tuhan. Maka hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.